Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, sumal hamdalillah, wa ba'dal hamdalillah, wa syukran lillahi ta'ala azza wa jal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum jami'an bitaqwallah ta'ala, faqad fazal muttaqun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam majelis ilmu, majelis pengajian remaja Masjid Yahyawiyah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas dengan upaya, usaha, perjuangan, tetesan keringat, bahkan tetesan darah Nabi, kita bisa merasakan bagaimana nikmat kehidupan secara Islami yang kita rasakan pada malam hari ini. Pada malam hari ini seharusnya ini jadwal Ustadz Abdul Latif. Mungkin Ustadz Abdul Latif ada kegiatan lain atau ada halangan yang tidak bisa dapat hadir, dan ketua pengajian pun belum tahu informasinya sampai sekarang. Tapi insya Allah malam hari ini, walaupun tanpa kehadiran Ustadz Latif, semoga malam hari ini kita semua tetap semangat, tetap dalam istiqomah, tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi dulu, usia mereka berbeda-berbeda. Nabi diangkat menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Usia Abu Bakar lebih muda daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 40 tahun, kalau diangkat menjadi nabi, Abu Bakar usianya 39 tahun, beda 1 tahun. Siapa lagi sahabat Nabi? Apakah di sekeliling Nabi umurnya 40, 39, 37? Ternyata ada sahabat Nabi pada masa itu masih berumur 15 tahun, umur 16 tahun, umur 17 tahun. Digelar dengan Abdullah. Siapa itu? Pertama, anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ada Abdurrahman ibnu Mas'ud, usianya pada saat itu 17 tahun. Abdullah bin Umar 15 tahun. Ada Abdullah bin Zubair. Banyak dikelilingi Nabi para pemuda-pemuda. Maksudnya apa? Ternyata Islam itu bisa berjaya sebab pun karena pemuda yang kuat. Ada pemudi, ada. Siapa? Aisyah. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Nabi? 9 tahun. Aisyah lah perempuan yang paling kuat imannya, pemudi yang paling kuat imannya. Apakah semua sahabat Nabi semuanya tuh lurus saja, baik aja semua? Ada juga yang jahil-jahil sedikit. Kojab salat dia, kojab mabuk dia, ya kan? Kojab
mencagil-cagil uang kojonyo? Ada. Jangan kita bayangkan sahabat Nabi itu semuanya duduk di masjid aja, ibadah aja. Tidak. Sahabat Nabi banyak yang di luar, yang di pasar. Ada juga yang malas-malas, ada sahabat Nabi. Tapi apakah Nabi memusuhi, marah dengan sahabat yang tidak dekat sama Nabi? Tidak. Nabi tak marah selagi akidah tidak diganggu. Ada satu sahabat Nabi, setiap hari dia itu kerja dia mabuk. Setelah siap mabuk, datang dia sama Nabi. Ya Rasulullah, aku tadi mabuk. Hukumlah aku. Dicambuk sama Nabi, dihukum, dirajam. Buat lagi? Tidak. Esok minum lagi. Datang sama Nabi lagi. Ya Rasulullah, aku minum lagi. Dihukum lagi. Berhenti dia? Tidak. Dibuatnya lagi. Apakah Rasulullah muak dengan sahabat seperti itu? Tidak. Rasulullah tidak pernah muak dengan kelakuan jahat manusia. Apakah benci Allah? Ternyata dia adalah pemuda yang disayang Allah, sebab karena dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dari cerita ini? Siapapun kita yang jahat, ya kan? Baik jahatnya itu sikit-sikit lah, atau jahat sama sekali. Suka dia minum-minum tua, suka dia mabuk-mabuk, masih suka dia bercewek-bercewek. Jangan pernah tinggalkan masjid. Apapun yang kalian lakukan, kejahatan apapun yang kalian lakukan, jangan pernah tinggalkan masjid. Oh Ustaz, kami tak cocok di dalam masjid, bukan tempat kami itu. Kami ini pemabuk, kami ini penyabu, tak mungkinlah tempat kami di situ. Siapa bilang? Karena salat itulah nanti yang akan merubah sikap, merubah perbuatan, merubah kepribadian manusia. Salat itu sendirilah yang akan merubah. Sejahat-jahat apapun, sebandel-bandel apapun, tetaplah jangan pernah tinggalkan masjid. Jangan pernah tinggalkan pengajian. Siapa itu orang yang baik? Siapa itu orang yang baik? Gak ada yang bisa mengatakan, oh akulah orang yang paling baik. Kalau ada orang yang mengatakan dia paling baik, dia paling beriman, dia paling taat, itulah manusia yang paling jahat sebenarnya. Karena kebaikan tidak bisa kita akui. Amal ibadah itu tidak bisa kita akui. Mentang-mentang rajin sholat, rajin puasa kan, zikir dia, oh aku ni dah baik, aku lebih baik lah daripada kau lagi. Sholat aku terjaga. Jangan merasa paling baik, karena itulah kesalahan sebenarnya. Bagaimana sikap sahabat kepada Nabi Muhammad? Seluruh sahabat kepada Nabi Muhammad berakhlak mulia, santun, beradab kepada Nabi Muhammad. Walaupun usia mereka lebih muda, bahkan ada yang sebaya, bahkan ada yang lebih tua daripada Nabi Muhammad sekalipun, mereka tetap beradab, tetap menjaga sopan santun kepada Nabi Muhammad. Maksudnya macam mana? Usia kita ini, ada yang umurnya 20 lebih bahkan kan, ada umurnya yang 15 tahun. Maksud daripada pelajaran cerita ini adalah jangan pernah memandang rendah orang lain.
walaupun dia adean bawah, tapi dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin pengajian, maka jagalah adab. Pernah merasakan masa-masa di mana kalian disuruh oma ayah kalau lewat di muka orang tua julukan tangan, tunduk? Pernah? Itulah adab. Itulah yang diajarkan sesuai dengan perintah Rasulullah. Kalau jumpa dengan orang yang lebih tua, bersalaman, cium tangannya. Oh, beda 1 hari kami, udah CS, tak apalah cium tangan. Cium tangannya. Ketika kita mencium tangan orang yang lebih tua dari kita, itu tidak menghinakan diri kita, enggak membuat diri kita hina. Justru dengan kita menghormati orang, menunjukkan tata krama, sopan santun, etika, adab, akhlak yang mulia, disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa ajsamikum. Allah tidak pernah melihat bentuk badan, Allah tidak pernah melihat tua mudanya, tampan jeleknya, cantik jeleknya, yang tinggi pendek, hitam pesek, Allah tak tengok. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat itu adalah hati. Hati kalian. Mana hati? Di mana hati? Di sini. Maksud hati apa? Apa yang ada dalam hati? Iman. Siapapun dia, masyarakat biasa, menengah atau pejabat, Allah tidak pernah melihat status orang. Allah tidak pernah melihat tampang seseorang, tapi Allah lihat keimanan yang ada di dalam hati. Seberapa besar kita menjalankan syariat agama, maka makin tinggilah kecintaan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada sahabat juga yang berumur 17 tahun, Abdurrahman Ibnu Mas'ud. Beliau dikenal sebagai sahabat yang paling kuat. Badannya koci, coatingnya halus, badannya pendek, kurus. Tapi yang paling kuat di antara sahabat-sahabat yang lain, Umar bin Khattab. Itu dia kalau naik kuda, Umar bin Khattab naik kuda, dia naik di atas kuda, duduk, kaki dia itu jojak ke tanah. Tinggi tidak tuh? Duduk di atas kuda, kaki jojak ke tanah, Umar bin Khattab. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi juga yang berumur 17 tahun, koci, pendek, kurus, tapi yang digelar paling kuat, yang digelar paling hebat sama Nabi. Sebab apa? Abdurrahman bin Mas'ud itu, dialah manusia pertama yang berani membaca Al-Quran di depan orang kafir. Sahabat yang lain kalau baca Quran masih sembunyi-sembunyi lagi di dalam rumah. Dalam rumah pun baca Qurannya pelan suaranya. Macam koci betul suara, takut dongah orang kafir. Sementara Abdullah bin Mas'ud sengaja dia datangkan tuh, mana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Janda tadi, dia datangkan ke situ. Dibacanya Quran di muka orang tuh. Habis kono pukul, habis selesai, pam dompang nemang sini, pangsan dia, kono hajar masa, pangsan. Datang Umar bin Khattab, udah aku bilang jangan, tak bisa main seorang. Begitu
Apa jawaban Abdurrahman bin Mas'ud tadi bilang? Kalau hari ini aku dipukul, besok kalau kalian setuju, biar aku buat lagi gitu. Biar aku buat lagi. Inilah mental yang paling kuat. Maksud cerita ini apa? Maksud cerita daripada ini, kekuatan sebenarnya itu bukan di sini. Bukan di sini kekuatan itu, bukan di otot, bukan di bosa badan, bukan. Namun kekuatannya di sini. Ihfazullah yahfazka. Kau jaga agama Allah, kau jaga syariat Allah, pegang teguh agama Allah, Allah akan menjagamu. In tansurullah yansurka. Kalau kau tolong agama Allah, Allah tolong kau. Wa yusabbit aqdamakum. Dikokohkan Allah kekuatan keistiqomahan tadi. Walaupun kita koci pendek. Banyak pegulat-pegulat itu kita tengok yang di TV-TV itu. Badan bosan imbang koci kan. Tapi siapa sangka badan koci yang bisa menang. Badan besar, otot kuat tidak menjamin seseorang itu kuat di mata Allah. Badan yang kurus, kecil, pendek tidak menjamin itu lemah di mata Allah. Justru karena iman yang bersemayam di dalam hati, maka disitulah letak kekuatannya. Allah tambah kekuatannya. Contoh, Abdurrahman bin Mas'ud berani. Dulu kalau perang itu bukan 1 lawan 1, bukan one day one, bukan 1 lawan 1 macam gitu kan, berkelahi tumbuk sana tumbuk sini, tidak. Dulu imbangnya tuh 1 lawan 1000. Ada yang bisa 1 lawan 1000? Bisa? Tak bisa kan? Ada perang yang besar, jumlah pasukannya itu 303 orang melawan 10.000 orang. 313 melawan 10.000 orang. Kalau secara mata zohir pasti KO lah yang 313 orang kan. Apalah daya 313 orang melawan 10.000 orang. Habislah, tebusailah jantung-jantung dalam tu. Tapi Allah berkehendak lain. Allah menangkan 313 orang melawan 10.000 orang. Di mana letaknya itu tadi? Kekuatan tu bukan pada jumlah yang banyak. Kekuatan itu bukan pada badan yang besar, otot yang besar. Kekalahan bukan pada jumlah yang sedikit, bukan karena otot yang kecil, badan yang kecil tadi. Tapi disitulah Allah turunkan pertolongan, Allah berikan pertolongan. Adik-adik remaja, berapa orang yang ada hadir pada malam hari ini? Sedikit. Yang tidak hadir, inilah pasukan 313 melawan 10.000 orang. Macam mana maksudnya ini? Ngerti kalian? Ngerti? Tetap istiqomah, pertahankan ini, dakwah terus, ajak kawan lain, itulah pertempuran kalian. Bukan kalian nanti, bukan balik di kalian tuja belakang tu. Bukan kalian melibas atau tidak. Iman tadi, upaya kalian yang sedikit, ajak, jangan pernah putus asa, jangan pernah frustasi, jangan pernah jangan pernah bersedih.
walaupun jumlah kalian sedikit. Yakinlah kalau kalian berupaya, berusaha untuk demi kebaikan, maka yang 10.000 yang di luar itu akan KO. Maksud KO bukan dia mati, tidak. Ikut dia nanti kemari. Ikut yang semua itu kemari. Kalau kalian tetap bertahan, kalau kalian tetap mengajak kawan tadi, itulah istiqomah. Yakin? In tansurullah yansurukum. Kalian tolong agama Allah. Kalian hadir di sini nih bukan hanya untuk sekedar mendengarkan pengajian, bukan. Menolong agama Allah, inilah bentuknya. Inilah bentuk menolong agama. Bayangkan tidak ada pengajian remaja, habis tidak? Habis. Inilah upaya kalian menolong agama Allah. Ke depan kalian yang akan mengurus kampung ini. Inilah bentuk upaya kalian. Maka ketika sudah hadir pada hari ini, istiqomahkan di jalan Allah. Apapun kata orang di luar, ingat, in tansurullah yansurukum. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kalian. Tolong Allah, Allah tolong. Bukan Allah itu lemah, Allah tidak ditolong-tolong. Bukan. Syariat Allah nih, perjuangan Nabi Muhammad itu kita teruskan, kita tolong perjuangannya. Kalau tidak habis ditelan masa, habis. Al-Islam gharib. Islam itu pertama datang aneh di mata manusia. Ketika Nabi Muhammad suruh salat, aneh. Kata Abu Jahal, aneh kau nih. Apa kau nih? Tak ada kojo kata. Begitulah nanti Islam di akhir zaman pun akan berakhir aneh. Udah aneh belum sekarang? Aneh. Awak mengajak salat, salah sok-sok alim pula kau. Kau aja dah salat. Sok-sok alim gitu kan. Aneh. Mungkin kalau ditanya mungkin sama remaja-remaja yang di luar itu, sebutkan nama-nama salat, bacaan salat, mungkin tak tahu. Aneh tidak? Aneh. Sebutkan rukun iman. Orang Islam tidak tahu rukun Islam. Aneh. Orang Islam tidak tahu rukun iman. Aneh. Orang Islam tidak tahu bacaan sholat. Aneh tidak? Orang Islam tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah. Aneh tidak? Dulu macam itu juga. Apa itu la ilaha illallah? Apa itu rukun Islam, rukun iman? Dulu, sekarang sama. Akhir, awal dan ujung. Inilah kalian pemuda-pemudi akhir zaman. Yakin akhir zaman? Akhir zaman. Pemuda-pemudi akhir zaman. Sebab Nabi pun diutus sebagai Nabi akhir. Nabi aja 1400 tahun yang lalu udah dibilangkan Nabi akhir zaman. Sekarang lebih akhir lagi zaman tuh kan. Nabinya udah tak ada. Sahabatnya udah tak ada, kaum salafnya udah tak ada, tabi'in segala macam udah tak ada, ulamanya masih ada, yang baik udah dimati-matikan Allah, yang baik di penjara, yang jahat, yang berkusai masuk di TV-TV, ya kan? Ini akhir ending zaman. Memegang Islam, mempertahankan akidah kalian di masa-masa sekarang ini seperti menggenggam bara api di tangan. Tahu bara api kan? Itu yang ada uang bakar tuh. Cobalah kang nampak uang membakar-bakar tuh. Peganglah, gonggam. Sanggup tidak menggenggamnya? Panas, menggelo popo di tangan tuh. Tapi diibaratkan seperti itu Islam.
di akhir zaman ini. Seperti kita memegang bara api tadi. Ketika kita pegang sakit, panas, luka, hancur tangan ini. Tapi kalau dilepaskan, Islam itu bakal hancur. Lepas akidah iman kita tadi, lepas. Terbukti tidak? Beratnya sholat itu, mempertahankan beratnya sholat dengan rajin sholat, itulah seperti mempertahankan. Padahal kalau dikaji-kaji, sodok tidur apa sholat? Sodok tidur apa sholat? Sodok tidur kan? Apalagi subuh kan? Sodok tidur tuh. Sodok makan apa puasa? Sodok lah makan. Tapi kalau sudah ditentukan Allah wajib sholat, maka dirikan sholat. Walaupun pahit, walaupun capek, walaupun ngantuk, walaupun letih, malas, lawan. Itulah yang dikatakan berani menggenggam bara api tadi. Kalau tak mau sholat, ya jatuh bara api tadi, ya gugurlah iman tadi. Bahkan Islam tadi pun bisa batal. KTP aja yang Islam, KTP aja agama Islam, tapi di mata Allah bukan Islam lagi. Udahkah kafir di mata Allah, percuma. Paham? Satu lagi poin yang penting, iman. Tidak sembarang orang yang diberikan keimanan itu kepada manusia. Tak sembarang orang diberikan Allah keimanan pada manusia itu. Kan aku ingat kau. Ingat di sini zikir itu apa maksudnya? Zikir maknanya luas. Ingat bisa dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah, ketawa nyebut-nyebut kan? Itu zikir. Salat Allahu Akbar, itu pun zikir. Puasa itu bentuk daripada zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Menyantuni orang anak yatim kan? Itu bentuk zikir kepada Allah. Makna zikir itu luas. Kata Allah, ingat aku akan ingat kalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Hanya kepada Allah lah tempat menyembah, dan hanya kepada Allah lah tempat meminta perlindungan, meminta pertolongan. Kata Allah, sembah dulu baru dapat perlindungan. Salat dulu baru dapat perlindungan dari Allah. Ibadah dulu, takwa dulu baru dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dulukan Allah di hati kita. Dulukan Allah di hati kita. Ingatlah Allah di hati. Cita-cita ingin masuk surga Firdaus. Iya kan? Siapa yang hendak surga Firdaus? Semua hendak. Ada yang hendak masuk neraka? Ada? Biar dikirim malam nih. Biar dikirim malam nih kalau hendak. Mana? Ada? Oh ini. Biar dikirim malam nih. Tidak, ece-ece. Mintanya, cita-citanya tuh, kalau ditanya orang, kau mau masuk surga pun neraka? Surgalah. Siapa pun hendak masuk neraka. Jangankan kita ditanya, tanya orang-orang kafir tuh. Abu Jahal, Abu Lahab pun ditanya, hendak masuk surga apa masuk neraka? Surgalah. Tapi tidak ada bentuk syukurnya kepada Allah.
tidak ada zikirnya kepada Allah. Kojo kalian ke laut, ke sana, ke laut sana. Apa ikan tu datang ke sampan kalian dulu? Apa kalian ke laut dulu? Ke laut dulu kan? Bekojo dulu baru dapat hasil. Maka ibadahlah sebanyak-banyaknya, kuatkan keimanan tadi, tingkatkan keimanan tu, maka akan datanglah iman diberikan Allah kepada. Tak bisa kita mengharap iman, berdoa sampai nak menangis darah sekalipun, ya Allah berikan aku keimanan yang kuat, berikan aku harta yang banyak, ya kan, berikan aku cewek yang cantik. Tak bisa. Alang kalian cari cewek aja disoter dulu kan. Ada kalian di rumah cewek itu datang? Tak ada kan? Pasti kalian mencari. Sedangkan hal dunia aja seperti itu. Apalagi Allah. Datang dulu kepada Allah, baru Allah datang kepada kita. Sembah dulu Allah, sujud dulu kepadanya, maka Allah akan datangkan keimanan itu kepada kita. Jadi malam hari ini tadi ada 3 poin. Masih ingat? Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Masih ingat? Tak ingat lagi. Cerita tadi, yang pertama tadi, masih ingat? Wah, lupa ikonnya ya, tapi tak apa-apa. Jangankan kalian, Ustaz aja bukan tak ingat lagi kita apa tadi kan? Yang pertama tadi, percaya kepada Allah dengan bersifat jujur seperti Abu Bakar, bukan Abu Lahab. Maksud percaya di sini apa tadi kita jelaskan? Siapapun orangnya jangan pernah rendahkan. Yang kedua tadi apa? Kuat. Kekuatan itu, yang kuat sebenarnya di mata Allah itu bukan kuat badan, kuat fisik, tapi kuatnya keimanan. Diibaratkan, bukan ibarat, contoh yang mutlak benar. Pasukan Badar, perang Badar 313 orang melawan 10.000 orang. 313 orang yang menang. Kedua. Yang terakhir tadi apa? Tak ingat juga? Hah? Iman. Iman dulu kepada Allah, baru Allah kasihkan iman. Iman tuh bukan macam mencari apa? Mencari batu kerikil di pasar, bukan. Bukan ambil iman. Bahkan ada orang yang sudah beribadah, yang sholatnya rajin pun belum dikatakan Allah beriman. Di mata Allah belum beriman. Udah berkali-kali naik haji, umroh setiap tahun, tapi di mata Allah belum beriman. Bahkan ada orang yang tidak pernah naik haji, tidak pernah umroh, pakaiannya buguk, badannya koci, pendek, pesek, tonggek, koci, tak mau ngaji dia kan? Tapi dianggap Allah paling beriman. Jadi keimanan itu, maksudnya begini juga. Jangan kalian pernah merasakan diri kalian ini yang sudah mengikut pengajian, kalianlah yang paling pemuda, yang terbaik yang ada di kampung ini. Jangan pernah merasakan seperti itu. Oh, aku tak pernah, aku tinggal pengajian, setiap pengajian aku datang. Jangan pernah merasa kalianlah yang paling beriman di antara mereka itu, walaupun tidak pernah ikut pengajian. Main PS dia, gol gitu kan. Ternyata entah mereka yang beriman di sisi Allah.
hanya saja imannya belum sampai. Kita nih hidup di bumi Allah ini, disebutkan di dalam hadis, satu jengkal lagi nyawa mau dicabut Allah, bukan sejengkal tangan kita maksudnya, sehasta itu. Sikit lagi waktu dia hendak mati, hendak sakaratul maut, waktu dia sikit lagi hendak mati, padahal sebelum hendak sakaratul maut ini berjudi, berzina, mabuk, segala macam, mencuri dia. Tapi Allah takdirkan dia mati husnul khatimah, masuk surga dia. Sejahat-jahat orang, walaupun dia perbuatan buruk semua, sebelum dia meninggal ternyata bertaubat kepada Allah, masuk surga. Kita ni rajin solat, ibadah, segala macam, menjelang hendak mati bisa aja masuk neraka, bisa ditakdirkan Allah masuk. Apa itu? Itu tadi, bangga diri tadi, merasa paling beriman, amal udah cukup, ibadah udah banyak. Pas hendak dicabut malaikat maut, ibadah aku kan, bekal aku udah banyak, apa aku takutkan? Disitulah letak salahnya tadi. Allah takdirkan seseorang itu mati su'ul khotimah, masuk neraka. Jadi amal ibadah yang kita buat selama ini belum tentu menjamin kita masuk surga Allah. Tetapi upaya kita untuk mencapai surga Allah, inilah dia. Ngerti? Kita ini berharap tidak kosong. Pengen masuk surga, pengen. Apa yang kalian lakukan? Sholat, ya kan? Sholat, pengajian itulah bentuk pengorban kepada Allah untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Jangan jadikan ini sebagai bahan pegangan kita. Oh, aku dijamin masuk surga. Tidak, tak bisa. Tak bisa kita menjamin ini sebagai menuju. Tapi inilah jalan kita menuju surga. Paham? Udah, sini. Oh, masih menulis lagi. Cainya pula di Google lagi. Oh, neng lang jawab ini kan. Oh, jadi guru. PR nih kan. PR. PR pula tuh kan. Sudah di sini. Sodok botol lah dia. Konten 100 lah nih kan. Nah, kan bangga diri. Salah. Nampak betul kan? Dan 100, tapi bangga diri itu pun sah. Apapun yang disampaikan, ambil yang benar-benar, yang salah-salah disoter. Yang salah-salah disoter. Karena yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari manusia, dari saya sendiri. Banyak kesalahan sana sini, salah kata, salah ucap, menyinggung perasaan di hati. Mohon maaf apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disebut-sebut lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tak usah mandi. Jadi tak mandi. Tak ada tuyul yang tak kotak, tiada air yang tak beriak, tiada laut yang tak berombak, tiada bisul yang tak bengkak. Kuntil anak naik sepeda, sepedanya jatuh ke dalam sumur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.